Sungguh benar Tuhan, tidak ada satu pribadi yang seperti Engkau. Sebab Engkau rela mati bagi kami. Dan pengorbananmu mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang baru. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan di dalam hidup kami. Maka kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas karyamu dalam hidup kami. Dan sejenak ini kami memohon Tuhan menyucikan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu, sehingga kami dapat melihat kemuliaan, melihat kehendak-Mu dan melayani-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyatakannya bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom semua. Iya. Kurang semangat ya. Shalom semua. Ya. Berarti memang segitu aja batasnya kayaknya ya. Ya mari buka Alkitab kita ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sampai kelima. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sudah dapat semua? Di situ adanya. Iya. Kita baca bergantian ya. Kami atau saya membacakan ayat ganjil, teman-teman sekalian membacakan ayat yang genap. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Iya, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Iya, teman-teman sekalian, kalau mendengar dipanggil Tuhan, kira-kira dalam benak kita apa itu? Mate ya. Ya kan? Dipanggil Tuhan, kira-kira pertama dalam benak kita berarti matilah itu. Dulu waktu masih apa ya? Radio masih aktif. Kalau sudah ada berita jeda enggo di dilo di bata, kan? Kalau radio Kaban Jahe selalu itu. Kalau sudah itu musiknya, oh udah tahu lah ini. Pasti berikutnya, enggo di dilo di bata. Karena apa? Bagi kita dipanggil Tuhan itu meninggal. Tapi hari ini kita belajar sebenarnya dipanggil Tuhan atau panggilan Tuhan itu apa aja sih? Justru dalam Alkitab panggilan Tuhan itu nggak ada meninggal. Iya kan? Coba baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, dipanggil Tuhan. Enggak ada itu ceritanya orang meninggal dipanggil Tuhan. Yang dipanggil Tuhan itu apa? Untuk diberkati. Enggak ada dipanggil Tuhan untuk meninggal. Jadi kalau ada orang bilang dipanggil Tuhan meninggal, ya. Perlu apa itu? Perlu belajar lagi. Hari ini kita belajar panggilan Tuhan itu apa. Yang pertama dulu Tuhan memanggil itu dasarnya apa? Dalam Roma ayat pasal 9 ayat 15, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku yang mau kukasihi. Artinya yang pertama menjadi dasar Tuhan memanggil itu adalah dari dirinya sendiri, kedaulatannya, kemahakuasaannya, bahwa Tuhan yang menentukan siapa mau dipanggil. Ya. Siapa yang mau dipanggil? Tidak seperti kita sekarang. Kalau misalnya mau masuk ke dalam suatu pekerjaan, itu banyak kriterianya. Artinya yang menjadi dasar pemanggilan masuk ke dalam pekerjaan apa? Tergantung daripada siapa yang dipanggil.
tamat SMA gitu kan. Sekarang nggak bisa lagi. Sampai sekarang dipelesetkan kalau apa di Indonesia kalau masuk pekerjaan itu kalau bisa S2, menguasai 5 elemen, ya kan? Bisa menghidupkan orang mati. Tapi gajinya kecil. Artinya dunia ini memanggil berdasarkan siapa yang akan dipanggil. Tapi kalau berbicara panggilan Tuhan, itu adalah berdasarkan kedaulatan Tuhan. Artinya tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak ada yang boleh mengganggu siapa Tuhan mau panggil, siapa Tuhan mau pilih. Yang berikutnya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Nanti di dalam pemilihan Nuh, di dalam Kejadian pasal 6 ya. Lalu Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Artinya apakah Nuh ini berbeda dari orang lain? Enggak. Nuh sama-sama manusia yang berdosa. Nuh sama-sama adalah manusia lemah. Sama seperti Abraham, dia sama-sama manusia yang pada saat itu di Paran itu sama-sama penyembah berhala. Ya. Sama-sama penyembah berhala, sama-sama orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, sama-sama orang yang hidup tanpa aturan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan memanggil Abraham. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan. Kalaupun ada dipanggil di dalam melayani, gue merasa hebat kali ya, bukan karena hebat kita. Saya pun jadi pendeta bukan karena hebat saya. Saya pun berdiri di depan ini bukan karena saya hebat, lebih hebat dari kalian. Itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Dan bukan karena layak. Kalau saya berbicara kelayakan, ini enggak layak. Paulus katakan dari semua para rasul, akulah yang paling berdosa. Dan di sini kurasa yang paling bandel. Di sini. Saya mungkin yang paling berdosa di antara kita semua yang hadir. Jadi kalau kita berbicara tentang kelayakan, maka semua manusia tidak ada yang layak dan tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada merasa dirinya orang layak melayani Tuhan, hati-hati supaya jangan jatuh ke dalam kesombongan. Iblis dijatuhkan Tuhan karena apa? Karena dia merasa layak. Aku akan mendirikan tahtku di tempat yang maha tinggi. Jadi hati-hati. Orang yang naik kepada keangkuhan, kepada kesombongan, itu sebenarnya satu langkah sedang menuju kejatuhan. Orang yang merasa hebat daripada yang lain, hati-hati. Dia sedang merendahkan dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi kita dipanggil, dipilih, dipakai oleh Tuhan bukan karena kita layak. Bukan karena kita merasa hebat. Saya kalau di sini yang pernah ke kampung saya siapa ya? Kayaknya nggak ada lagi. Udah di tengah hutan, listrik pun baru masuk beberapa tahun yang lalu gitu kan. Mandi pun masih ke sungai. Sekolah pun tak ada. Kalau berbicara tentang sejarah latar belakang manusia, siapa sih saya? Nggak ada. Abraham dipilih oleh Allah dalam kedaulatan dan kasih tanpa memandang Abraham. Dan demikian juga halnya dengan manusia berdosa dipanggil sebagaimana apa adanya tanpa memandang-mandangnya. Kemudian berikutnya panggilan Tuhan untuk apa? Bertobat. Aku datang bukan memanggil orang benar, orang berdosa supaya bertobat. Lukas 5 ayat 32. Jadi panggilan Tuhan yang pertama itu adalah panggilan bertobat. Artinya dulu kita tidak menyembah Tuhan, sekarang menyembah Tuhan. Abraham dipanggil dari keluarga yang menyembah berhala. Tuhan katakan apa? Tinggalkanlah keluargamu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu dan pergilah ke negeri yang akan ditujukan kepadamu. Itu adalah pertobatan. Meninggalkan semua kehidupan kita yang lama dan sekarang harus masuk kepada kehidupan yang baru. Jadi kita yang pertama dipanggil untuk bertobat. Terlepas seberapa besar rasa bersalahmu dengan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Terserah seberapa hebat merasa tidak layak kepada Tuhan karena dosa dan pelanggaran kesalahan yang pernah kamu buat. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan
semua hidup kita yang layak supaya bertobat. Jadi teman-teman, sering sekali alasan orang tidak mau melayani, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau datang beribadah. Banyak kali dosaku. Besar kali kesalahan yang dulu pernah kubuat. Sehingga rasa bersalah kita itu menjadi benteng yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan itu sering dipakai apa? Sibolis. Ya, hati-hati. Rasa bersalah kita sering pakai apa? Loh, kau kan dulu pencuri, copet, ya kan? Kau kan dulu apa? Mabuk-mabukan. Narkoba, segala macam. Sering sekali itu dipakai oleh iblis di dalam hati nurani kita dan kadang dipakai oleh orang lain. Ya. Untuk menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Di dalam gereja kami sangat susah ya untuk merekrut majelis untuk mau melayani. Karena apa? Bukan karena dia tidak memiliki hidup yang baik sekarang, tapi karena apa? Punya masa lalu yang begitu buruk. Sehingga itu sering sekali alasan bagi dia. Aku belum layak. Dan juga itu sering juga dipakai oleh jemaat. Dulu kan itu selingkuh, ini itu segala macam. Hati-hati supaya kita jangan terjebak dalam pola pikir yang sama. Karena kalau kita pakai pola pikir begitu, kita nanti nggak bisa menerima pertobatan Paulus. Sama seperti Ananias dalam kisah para rasul itu kan. Tuhan, bukankah dulu dia itu apa pembunuh, mengejar-ngejar murid. Tuhan katakan apa? Aku mau pakai dia. Jadi hati-hati. Bahwa kita dipanggil untuk bertobat. Jadi jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kemudian apa? Dipanggil untuk meninggalkan hidup lama dan hidup yang baru. Pergi ke daerah yang tunjukkan itu adalah memiliki pola hidup yang baru. Bahwa kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, terikat dengan dosa dengan kelemahan kita dan sekarang memiliki hidup yang baru. Bukankah 2 Korintus 5:17? Sebab siapa berada ia adalah ciptaan baru. Ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh karena apa? Perubahan. Jadi kita dipanggil untuk apa? Tinggalkan cara hidup yang lama itu. Ya. Kalau dulu masih malas, sekarang masih malas dikit-dikit, bolehlah. Ya. Kalau dulu malasnya luar biasa, sekarang tinggal dikit-dikit. Kalau dulu jarang berdoa 1 menit aja udah tertidur, sekarang 5 menit, ya kan. Kalau dulu baca Alkitab 5 ayat aja sudah bosan, sekarang 5 pasal. Artinya apa? Hidup kita yang lama yang enggak benar di hadapan Tuhan itu sekarang diganti dengan hidup yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dulu ke gereja 2 kali setahun, tanggal 1 dan tanggal 31, ya. Sekarang salah 4 kali paling enggak, tanggal 1 Paskah, Natal. Janganlah pula 4 kali, malu kita. Artinya ada perubahan hidup dari yang lama yang buruk menjadi apa? Hidup yang lebih baik. Dipanggil untuk meninggalkan hidup yang lama dan memiliki hidup yang baru. Dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kuduslah kamu sebab kudus. Kata 1 Petrus 1 ayat 16. Artinya Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Dia adalah Allah yang kudus. Maka anak-anak Tuhan juga harus mewarisi sifat-sifat bapaknya. Ya kan. Kita mengaku anak Abraham. Ya kan. Sebab Abraham adalah bapak orang percaya dan kita percaya kita katakan kita bapak Abraham. Karakter yang mana lah yang ada di Abraham bersama kita. Kita mengaku anak Tuhan. Karakter Tuhan yang mana lah yang ada pada kita.
karakter yang mana. Karena sudah jelas seorang anak akan mewarisi sifat-sifat bapaknya. Seorang anak itu akan mewarisi karakter bapaknya. Jadi kalau mau melihat sebuah keluarga, lihatlah anaknya. Jadi kalau kita adalah mengaku anak Tuhan, karakter Tuhan yang mana yang ada dalam diri kita. Karena kita dipanggil untuk mengikut Tuhan supaya kita memiliki karakter Tuhan di dalam hidup kita. Dan salah satu itu adalah ketulusan hidup. Ini rata-rata masih kuliah. Rata-rata masih kuliah ya. Yang udah kerja. Kuliah sering terlambat nggak? Pernah ya. Pernah dengan sering beda kan? Kerja. Sering terlambat nggak? Ini kan menjaga integritas hidup. Sama atasan Pak, izin. Ada keluarga sakit, jalan-jalan. Itu kan menjaga integritas dan kekudusan hidup. Menjaga kekudusan, dipanggil untuk kita kudus artinya apa? Kita berbeda dengan dunia. Kudus artinya apa? Kita sama dengan dunia. Kalau samanya kita dengan karakter dunia ini, berarti belum setia kita di dalam panggilan Tuhan itu dalam kita. Yang bekerja. Saya dulu kalau datang kopi ditanya, bang, berapa dibikin kita isinya katanya. Berapa rupanya biayanya bang? Bilang aja kayak gitu. Ya udah segitu aja. Dunia ini menawarkan pola hidup yang nggak kudus. Kita ikut nggak di sana? Kita lakukan nggak? Nanti yang sekolah ini soal siapa mau beli? Siapa pernah beli soal? Itu bahaya. Itu tidak mencerminkan kita hidup dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam panggilan hidup kudus. Kemudian dipanggil untuk menjadi berkat. Tadi Abraham katakan, aku akan memberkati engkau dan olehmu semua bangsa akan memperoleh berkat. Nah. Sekarang di sini siapa yang merasa diberkati Tuhan? Alamak. Menurut kalian berkat Tuhan itu apa? Sering sekali kita memang terjebak dengan berkat Tuhan apa? Uang, jabatan, pekerjaan, cewek cantik, cowok ganteng. Seolah-olah jomblo itu diberkati Tuhan. Seolah-olah nggak menikah itu nggak diberkati Tuhan. Ya. Aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Artinya coba renungkan dalam hidup kita. Apa sih yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Saya kalau ngajar katekisasi di gereja sudah berapa umur? 16 tahun. Kalau dihitung paling enggak ada 1 miliar hutang sama Tuhan bayar oksigen bilang. Kalau kita pakai perhitungan rumah sakit paling tidak 1 miliar. Utang bapak 3 miliar. Tapi enggak pernah dituntut Tuhan kita membayar hidup. Pernah enggak kau pakai menjadi berkat untuk orang lain, menolong orang lain, menjadi sukacita bagi orang lain? Ya. Pernah enggak orang merasa senang di dekatmu? Pernah enggak orang merasa berteman denganmu? Pernah enggak orang merasa gembira kalau kamu ada di dekatnya? Enggak usah banyak, enggak usah kita traktir makan. Kalau dia punya masalah, pernah ada temanku di sana Kak Stefani, kau ceritalah dulu sama dia. Artinya menjadi berkat jangan kira traktir makan, ajak jalan-jalan. Sesuatu yang kita bisa berikan untuk meringankan beban orang lain, untuk menolong orang lain, itu adalah kita menjadi berkat. Mengubah dia sedih menjadi sukacita itu adalah berkat. Mengubah dia menjadi semangat menjadi itu adalah berkat. Yang lapar jadi kenyang berkat.
Cuma kan kita sering berkat itu yang lapar jadi kenyang, yang pengangguran jadi kerja, yang jomblo jadi ada ceweknya atau cowoknya. Tapi berkat yang paling utama yang diharapkan oleh orang apa? Sukacita. Bisa nggak kehadiran kita menjadi sukacita bagi orang? Atau kalau kita datang, ngerok. Di gereja kita ada gitu. Kalau dia sudah datang, satu-satu orang permisi. Oh, permisi dulu mau ke kamar mandi. Pulang lagi. Permisi. Atau disuruh istrinya telepon dulu aku katanya. Angkatnya pulangnya. Saya pun begitu. Saya WA. Kakak kalian di rumah, Mami, telepon dulu aku. Aku mau pulang. Teleponnya. Kenapa? Kehadiran dia menjadi beban bagi kita. Kalau dia cerita, dia aja mau yang paling pintar di dunia ini kan. Dia aja yang mau didengarkan. Mendengar orang enggak mau. Dipanggil untuk menjadi berkat apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Berkat apa yang bisa berikan kepada orang lain. Karena kita sudah menikmati berkat. Dipanggil untuk memberitakan Injil. 1 Korintus ayat 9, sebab kamu adalah imat rajani, umat kudus kepunyaan Allah yang memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk menceritakan perbuatan yang ajaib. 1 Korintus pasal 9, 1 ayat 9, 2 Petrus ya. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil bertobat, menikmati keselamatan, maka bagikanlah keselamatan itu kepada orang lain. Sudah ada orang yang mendengar Injil karena kita. Sudah ada kah? Ya. Kalau belum ada, bertobat kliennya. Paling enggak satu pun enggak apa-apa. Andreas dalam Alkitab ketika dia membawa Petrus kepada Tuhan Yesus, aku sudah bertemu dia. Itu hanya itu yang dia ceritakan. Dan kalau kita baca Alkitab, Andreas enggak banyak lagi disebut. Petrus. Artinya apa? Dengan pelayanan Andreas orang lahir seorang rasul besar. Jangan nanti karena kalian memberitakan Injil kepada satu orang saja, dia menjadi seorang pendeta hamba Tuhan yang besar. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Jadi dipanggil untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu enggak perlu kuliah teologi. Andreas pernah dia, aku sudah bertemu dia. Perempuan Samaria, aku sudah bertemu dia. Hanya itu yang ceritakan. Kadang kita enggak perlu menceritakan Injil itu adalah apa. Yesus sudah datang. Filipi pasal 2 mengatakan dia yang adalah Allah mengusahakan seperti aku berubah karena aku bertemu dengan Kristus. Itu sudah memberitakan Injil. Aku bertobat karena aku sudah bertemu dengan Tuhan. Berita Injil hanya sesimpel Kristus mengubah hidupku. Dan dia juga bisa mengubah hidupmu. Itu saja. Berita sederhana. Dipanggil untuk memberitakan Injil. Cepat panggilan Tuhan. Pribadi. Ya. Memang kita yang menceritakan. Yang mempertobatkan orang siapa? Roh Kudus. Jadi sekalipun saya pendeta sudah bertobat, sudah melayani anak kami yang dua itu, kalau dia enggak bertobat neraka juga itu. Ya. Sekalipun orang tua kita pemimpin gereja besar, kalau kita enggak bertobat, dia aja masuk surga, kita masuk neraka juga. Karena apa? Panggilan Tuhan itu bersifat personal dan relasi dengan Tuhan itu juga bersifat personal. Pertanggungjawaban kepada Tuhan itu juga pertanggungjawaban secara personal. Sebab apa? Kita mengatakan masing-masing akan mempertanggungjawabkan hidupnya.
Di kantornya bisa punya backingan. Kalau di surga hanya Tuhan Yesus backingannya, nggak ada yang lain. Ya. Di kantor bisa, karena ada tulang general ya kan. Pulang, kayaknya gawat ini di kantor ini gitu kan. Selesaikan dulu. Kalau nanti di surga nggak bisa. Iya Tuhan. Bapakku dulu pedih. Nggak bisa. Tuhan hanya tengok kau bertobat enggak, kau terima Kristus enggak, di dalam dirimu ada Kristus. Artinya dipanggil Tuhan untuk bertobat itu pribadi, dipanggil Tuhan untuk melayani itu pribadi. Karena apa? Visi Tuhan bagi orang itu personal. Kita nggak diberikan visi yang sama oleh Tuhan kepada kita semua. Ya. Panggilan kepada kita nggak semua sama. Karena kalau semua dipanggil jadi pendeta, siapa yang kita layani? Ya kan? Kalau tadi semua dipanggil jadi MC, rebutan mereka, susah baginya. Siapa yang ngomong pertama? Rapat dulu mereka melayani. Nanti kalau lagu pertama, kalau lagu penutup. Itu kalau semua dipanggil jadi MC. Jadi semua dipanggil dengan visi masing-masing, semua dipanggil dengan kekhususan masing-masing untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh nanti kepada kita secara pribadi di dalam pelayanan. Sempat main musik tadi semua kan penting juga kita. Panggilan Tuhan itu bersifat kekal. Ya. Artinya panggilan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Kita dipanggil sekarang, efeknya sampai kekekalan. Kalau Tuhan panggil sekarang kita tolak seterusnya, udahlah dampaknya sampai kekekalan. Kalau Tuhan panggil sekarang kita iyakan, maka itu juga berdampak kepada hidup kita kepada kekekalan. Ya. Dan sesuai dengan rencana dan kehendak-kehendaknya. Panggilan Tuhan itu harus sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kehendak apa di dunia ini? Tuhan tidak mau seorang berdosa binasa melainkan bertobat. Artinya Tuhan memanggil kita di dalam pelayanan, Tuhan memanggil kita di dalam pekerjaan, Tuhan menempatkan kita, mengutus kita di mana. Itu selalu berbicara. Kita mau melayani di sana untuk memberitakan kasih Tuhan supaya orang yang berdosa yang itu bertobat. Ya. Jadi teman-teman, kalau kalian yang bekerja hanya untuk cari upah, ya bertobat. Kalian diutus kerja di sana bukan hanya untuk cari upah. Yang kuliah di kampus, kalau hanya mengejar IP 3 ke atas, bertobatlah. Ya. Saya pun misalnya pergi ke stabat pendeta hanya untuk dapat gaji, saya pun harus bertobat. Karena rencana Tuhan, pergilah jadikanlah segala muridku. Itu kan. Visi global Tuhan terhadap dunia ini jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi apa yang kamu bisa kerjakan di kantor itu supaya orang bisa lihat Kristus, kenal Kristus. Apa yang bisa kamu kerjakan di kampusmu supaya kamu bisa ya, supaya orang-orang paling enggak teman sebangku, teman sekelasmu pernah mendengar Kristus. Atasan bawah kenal Kristus. Apa yang bisa kamu kerjakan? Kami dengan istri masih berkumpul sekarang di tempat kerjanya yang punya sekolah orang Kristen. Tapi kita ajukan ibadah guru Kristen. Susahnya minta sudah 4 tahun 3 tahun nggak dikasih. Akhirnya kami berkumpul, jangan nggak suruh situ, singgah aja di situ untuk memelihara hidup kita. Jangan hanya Tuhan singgah sebentar di situ untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saya katakan. Kayak kami lagi berdoa sekarang. Mau kemana setelah ini? Kenapa? Bolak-balik kerja, stabat DJ. Tapi apa yang kami kumpulkan di sana enggak tercapai dan sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Jadi kami jangan suruh ke situ. Jangan Tuhan panggil ke sana, ya kan? Kemudian seturut dengan firman-Nya. Panggilan Tuhan adalah seturut dengan firman-Nya. Ada pula nanti, Bang, aku kayaknya disuruh Tuhan menikah. Tapi dengan si Abdullah.
Kalau sudah bertobat, sudah dibaptis, okelah, ya kan? Kan enggak setuju dengan firman-nya itu. Janganlah kamu menjadi pasangan yang enggak sepadan, seiman, gitu kan. Bang, kayaknya aku disuruh kerja di sana. Tapi di sana yang terjadi kolusi, toksik, dan kita terlibat di sana. Ya. Akhirnya kita terlibat di dalam kesemerautan itu, ketidakbenaran itu, ketidakkudusan itu. Ya gumulkan. Kalau di kerjamu jadi orang yang taat dengan firman, dan semua perilaku di sana adalah orang-orang yang enggak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita sudah coba untuk memperbaikinya dan enggak bisa. Jangan-jangan Tuhan suruh seperti Yusuf, sudah lari aja. Ya. Lari aja. Di tempat kami di satu arisan kami keluarga mama ada ketua kami cerita tentang pelayanan. Dia menyaksikan amang kebetulan karena kepala bagiannya adalah majelis kita. Ya. Saya ditawarin jabatan, tapi saya lihat di jabatan itu kayaknya enggak benar. Saya tolak. Adalah saya bagi secara si aja. Dia memilih untuk menolak itu. Saya dalam hati, yalah. Puji Tuhan ada rupanya orang-orang seperti ini di birokrasi ini. Karena di langkat itu ngeri. Di birokrasi. Seturut dengan firman-Nya. Ketika kita ditawarkan dan kita merasa Tuhan utus kita ke sana, tapi untuk berlaku tidak kudus, itu bukan panggilan Tuhan. Ya, itu bukan panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan selalu seturut dengan firman Tuhan. Ya. Panggilan yang bertanggung jawab. Ayat 2. Aku akan memberkati engkau. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengutus, maka Tuhan juga akan memperlengkapinya. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang diutusnya itu tidak diperlengkapi. Itu tidak dilindungi, itu tidak dijaga oleh Tuhan. Kami dengan keyakinan Tuhan berangkat melayani pelangkat dengan gambaran ini daerah yang mengerikan. Tapi perlahan kita jalani. Semua Tuhan selesaikan. Apa yang kita takut, apa yang kita khawatirkan satu persatu Tuhan selesaikan. Aku akan memberkati engkau, aku akan memelihara engkau. Tuhan katakan apa? Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Orang-orang yang dulu membenci. Begitu kita komitmen dengan firman Tuhan dan aturan, perlahan-lahan, Pak, kami mau pindah gereja. Minta surat pindah. Ya. Ada yang meninggal. Bukan kita mengharapkan dia meninggal. Artinya kadang Tuhan bisa se-ekstrim itu menjaga orang-orang yang dia utus melakukan karyanya, yang dia panggil untuk melakukan karyanya. Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi nggak usah heran lah. Tuhan katakan apa? Jangan kamu takut kepada yang dapat membinasakan tubuh, tapi takutlah yang kepada yang dapat membinasakan roh dan jiwa. Ya kan? Takutlah kepada Tuhan yang sanggup membinasakan. Artinya takutlah kepada Tuhan yang bisa memasukkan kamu ke neraka gitu. Kalau kamu enggak taat sama Tuhan. Cara Tuhan memanggil melalui orang lain. Dalam Alkitab ada beberapa. Daud dipanggil Tuhan melalui Samuel. Elisa dipanggil Tuhan melalui Elia. Samuel dipanggil Tuhan melalui Imam Eli. Jadi Tuhan memang yang memanggil.
secara personal. Tapi Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk menyatakan panggilannya kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang rohani menyatakan sesuatu kepada kalian, pertimbangkanlah itu. Ya. Kalau ada seseorang yang rohani, hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, punya kehidupan yang baik, punya pelayanan yang baik, dan tiba-tiba ngomong sesuatu kepada kalian, gumulkan. Ya. Ini kayaknya di sini nanti ada yang menjadi seorang pendeta ini. Dari sekian banyak. Ya. Menurut saya. Kayaknya udah pernah aku sampaikan juga sama orang kayaknya. Melalui orang lain. Saya pun dipanggil Tuhan melalui orang lain. Saya menjadi pendeta melalui seorang pendeta juga. Jadi melalui orang lain Tuhan memanggil. Kita kan bertobat juga dipanggil Tuhan. Karena apa? Pelayanan orang lain. Memang ada tiba-tiba di sini dengar suara Tuhan memanggil kita, enggak ada ya? Pasti di sini semua datang kemari pun kenapa? Paling tidak dapat brosur, dapat WA, dapat pengumuman. Artinya orang lain dipakai Tuhan memanggil untuk datang kepadanya. Jadi kalau ada orang yang kehidupan rohaninya baik, berbicara kepada kita tentang sesuatu yang penting, gumulkan melalui keadaan dan kejadian. Di EPDP dulu ada saya dengar cerita. Ada seorang pekerja. Begitu dia masuk kerja. 2 tahun kantornya tutup bangkrut. Pindah 2 tahun bangkrut tutup. 2 tahun bangkrut. 3 kali pindah, 3 perusahaan tutup bangkrut. Tahu kenapa? Rupanya Tuhan enggak suruh dia jadi pekerja. Akhirnya apa? Dia akhirnya sekolah teologi dan sekarang menjadi dosen teologi. Artinya apa? Keadaan di sekitar kita kadang itu bisa dipakai Tuhan. Itu dipakai Tuhan. Bang Ramlan dulu itu. Bukan Bang Ramlan ya. Bang Ramlan dulu itu pebisnis dulu. Tapi uangnya enggak nampak. Dengarlah Bang Ramlan, dulu uangnya banyak gitu, jualan monjat dan combalai. Tapi uangnya enggak ada. Rupanya Tuhan suruh bukan jadi jualan monjat, jadi penginjil. Rata-rata di sini gitu karena keadaan. Istri pun dulu karena keadaannya baru mau disuruh Tuhan, ditampar Tuhan dulu katanya. Baru dia mau pergi. Keadaan atau kejadian dipakai Tuhan untuk apa? Menyatakan kehendak dan panggilannya. Orang-orang di Yerusalem melalui pembunuhan Kaisar Romawi, akhirnya baru mereka memberitakan Injil. Ya. Jadi kadang kalau gereja berantem itu karena sudah kebesaran itu. Karena mereka enggak mengerjakan apa-apa, ya kan? Masih di situ aja mereka. Melalui penglihatan atau mimpi. Kita pada Paulus melalui penglihatan pergi ke Makedonia. Dan itu menjadi dasar firman saya pergi untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi saya ceritakan dulu saya mau DP aja DP ya. Tapi Tuhan ingatkan dari situ. Ketika ada telepon, Pak, kami butuh pendeta. Itu yang saya ingat. Jadi bagi saya kisah para rasul pasal 16 itu sangat berkesan. Bukan karena saya mimpi maksudnya ya. Tapi ada orang dipanggil Tuhan itu karena mimpi. Melalui penglihatan. Mendirikannya di DPA, mimpi. Ya nanti tanya Pak Tobing ya. Mimpi apa dulu Pak Tobing? Supaya mendirikannya di DPA itu karena mimpi. Ya. Kalau enggak udah dosen kian dia di Swiss. Ya. Tapi karena dapat mimpi akhirnya ke Swiss. Akhirnya mendirikannya di DPA. Ya. Jadi bagaimana respon? Yang pasti taat ya. Orang yang enggak taat sampai akhir mendapat apa-apa. Kalau kita baca kitab Keluaran
sampai dengan imamat. Mereka dipanggil Tuhan. Bangsa Israel itu dipanggil dari Mesir untuk ke tanah Kanaan. Tetapi dari sekitar 2 juta yang dipanggil dari Mesir, hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Yang sekian banyak ini, tapi hanya Yosua dan Kaleb yang taat sampai akhir. Dan karena ketaatan mereka itulah mereka memperoleh berkat Tuhan, menikmati tanah perjanjian, menikmati berkat Tuhan. Abraham taat, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan dia dapatkan. Istrinya mandul, tetapi pada umur 100 tahun dia mendapatkan anak yang dijanjikan Tuhan. Karena dia taat dan setia. Jadi respon kita terhadap panggilan Tuhan taat dan setia di dalam panggilan itu. Ada orang taat dipanggil iya setia sampai akhir, sama seperti bangsa Israel itu. Ketika dipanggil keluar kalian dari tanah Mesir, mereka keluar tapi enggak taat, tapi enggak setia mereka. Kemudian percaya dengan iman. Mengikut Tuhan kadang harus mematikan akal logika kita. Di dalam pergumulan saya selalu ingat satu lagu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Ya kan? Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Karena kalau kita memikirkan logika kita, ketakutan, kekhawatiran itu akan dominan untuk mengganggu kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi ketika kita dengan pengalaman iman kepada Tuhan, itu akan menolong kita semakin percaya kepada Tuhan. Sekalipun diberanikan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Dan yang enggak kita lihat. Maka meresponi panggilan Tuhan adalah ikutin aja, percaya saja. Saya itu yang terus saya saksikan. Karena kalau saya pakai logika saya, waduh, saya nggak akan mau jadi pendeta deh. Nggak layak hidup. Tapi sampai sekarang sehat kok. Kemudian apa? Pegang teguh janji Tuhan. Kami berdua di rumah situ. Mami, ingat ke belakang. Bagaimana Tuhan dulu menuntun, memelihara dan membimbing kita. Dan Tuhan yang sama juga yang berjanji untuk apa? Memelihara kita. Ya udah, yakin aja. Percaya saja. Ya kan? Apa sih yang kita takutkan di dunia ini? Yang kita takutkan bukan hanya makan, baju, rumah kan. Kalau butuh rumah hubungi Kak Hendiana. Ya. Kalau butuh baju, ada yang jualan online baju ya. Oh, kalau butuh baju hubungi Kak Putri jahit. Ya. Makan. Tuhan Yesus katakan ada makan udah cukup lah. Yang kita khawatir kenapa? Emas 3.000 3 juta segram itu yang kita khawatirkan. Harga bensin naik. Ya kan? Ngapain pula dipusingkan itu? Gajiku sekian cukup itu. Ya cukup itu ya. Pegang aja janji Tuhan. Bisa takut. Ya, pegang teguh janji Tuhan. Enggak usah takut. Saya selalu jadikan Kak Hendiana sebagai contoh. Setiap dalam perkara kecil dikasih Tuhan, perkara besar. Dari jualan pulsa. Ya, sorry ya, Hendiana dari jualan pulsa kan gitu. Sekarang jualan pulsa dulu. Pernah mau jualan goma. Habis itu jualan rumah. Saya selalu katakan mungkin nanti ke depan jualan pesawat terbang gitu. Artinya apa? Siapa setia dalam perkara dipanggil Tuhan, pegang teguh janji yakinlah. Tanya Kak Luciana, kalau ngomong belum ngomong udah bercucuran air mata. Nangis duluan. Tanya Kak Luciana itu yang sama-sama. Kalau ulang tahun kan kasih kado mengapu. Oke, sekarang yang ulang tahun mengapu. Dia nangis duluan. Enggak berani ngomong.
Mimpin kelompok dua orangnya ikut bahaya setiap minggu dulu di PA. Sekarang Tuhan kasih kesempatan untuk menggembalakan satu jemaat. Jadi respon tadi setia, taat sampai akhir, percaya dengan iman, pegang teguh janji Tuhan. Kenapa? Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang bertanggung jawab. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke. Ada pertanyaan sebelum ditutup. Enggak ada. Ya. Ada Bang Surya. Doakan ya bang. Setelah kuliah didoakan mau kemana? Bang Surya maksudnya. Ada pertanyaan. Tadi panggilan untuk bertobat. Artinya apa? Gampangnya itu. Kamu sudah yakin surga itu aja. Ya. Kalau belum hubungi pelayan. Mana masuk surga gitu. Kedua, panggil untuk hidup kudus, perlu dijelasin lah. Kemudian dipanggil untuk melayani. Kalau enggak kamu melayani gereja di sini. Ya. Siapa yang melayani di gereja? Teman-teman, gereja itu bobrok. Gereja itu dilayani. Ya. Gereja itu bobrok, jahat. Maksudnya bukan gereja orang-orang itu jahat, banyak jahatnya. Gereja itu perlu dilayani. Saya berani katakan karena saya orang yang berkecimpung di dalam pelayanan bergereja. Pendeta itu banyak jahat. Ya. Pendeta banyak jahat. Pelayan banyak. Makanya gereja butuh orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang yang setia. Untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam integritas. Jadi panggilan Tuhan. Apa sih yang membuat kita mungkin tadi aku merasa enggak layak. Yesaya dipanggil Tuhan. Yeremia dipanggil Tuhan. Musa dipanggil Tuhan. Itu semua mengatakan alasan yang sama. Musa katakan aku ini enggak pintar ngomong. Yeremia mengatakan aku enggak pintar ngomong. Tapi pada akhirnya Yesaya katakan apa? Ini utuslah Tuhan. Tuhan tidak pernah menunggu kita hebat supaya dipakai Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah menunggu kita hebat supaya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ini aku Tuhan aku mau. Ini aku Tuhan aku mau. Karena Tuhan berjanji waktu kamu melayani Tuhan akan memperlengkapi. Rohnya yang kudus akan menuntun kamu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perkatakan, apa yang akan kamu lakukan. Itu janji Tuhan Yesus tentang peran Roh Kudus. Jadi enggak usah tunggu. Bang, aku belum tamat kuliah, aku belum kerja, aku belum menikah, aku belum punya ini, aku enggak bisa ini, aku enggak bisa itu. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan hidup supaya kita bisa dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kita apa adanya. Tetapi Tuhan akan terus menuntun kita untuk memperbaiki diri. Karena tidak akan pernah membiarkan kita di dalam semua kelemahan. Jadi kalau Tuhan suruh melayani, gue sebanyak kali alasan klien. Mungkin ini hari ini merasa layak, gagal jauh dari Tuhan. Tapi justru orang-orang memanggil orang-orang yang merasa sepertinya aku belum layak. Justru orang-orang seperti itu. Petrus pergi dari Tuhan. Aku ini orang berdosa. Ya. Tapi justru Tuhan memanggil karena kesadaran kita tidak kelayakan keberdosaan. Ada kerinduan untuk berubah di dalam hidup kita. Orang-orang yang punya kesadaran akan kelemahan, akan kekurangan, akan keberdosaannya. Kalau kita datang kepadanya, Tuhan akan menyambut dan memulihkan. Mungkin kita banyak masalah.
yang menghalangi kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan, Marina, aku akan menolongmu, aku akan memperlengkapimu. Tuhan memanggil kita semua. Di dalam semua apa yang bisa kita kerjakan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di rumah kita anak yang baik, anak yang taat enggak, di gereja yang baik enggak, di sekolah, di kuliah mahasiswa yang baik enggak, di kantor karyawan yang baik. Kemudian di dalam semua profesi kita memberitakan firman Tuhan enggak, menyaksikan Kristus. Ada enggak orang yang pernah benar-benar dia ini orang Kristen. Jadi Tuhan memanggil kita, mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Menjadikan segala bangsa muridnya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa setiap kami manusia dipanggil oleh Tuhan. Panggilan untuk datang menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Panggilan untuk hidup di dalam yang baru, dan pada akhirnya panggilan untuk hidup berbuah di dalam pelayanan kami, di dalam menceritakan Injil firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Maka kami memohon Roh-Mu yang kudus menuntun, memperlengkapi kami, menolong kami dalam kesaksian kami, menolong kami di dalam memperbaharui setiap kelemahan dan kekurangan kami. Mungkin ada di antara kami merasa tidak layak oleh karena kelemahan, kekurangan, keberdosaan kami. Tapi kami memohon, biarlah kasih karunia-Mu itu boleh menyempurnakan dan memperlayak kami, sehingga kami bisa dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk diutus pergi melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, tengah-tengah pekerjaan kami, tengah-tengah komunitas, tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja kami. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya pada sore hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti biasanya, dikarenakan awal bulan, jadi kita akan mengumpulkan persembahan sebanyak 2 kali. Kita bernyanyi dari lagu kita yang keempat, Masa Muda Sungguh Senang, Jiwa